Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Selamat siang, Mas Pak Bayu. JM. Mungkin bisa dilepas saja Pak maskernya Pak, karena Iya. sudah menjalankan protokol kesehatan dan jaraknya juga sudah lumayan jauh Pak. Baik, makasih. Ini saya kedatangan dua orang yang luar biasa, apalagi di dunia penerbangan. Ada Pak Eksekutif General Manager Bandara Pati Amir, Bapak Muhammad Saril. Ya, Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Sehat juga, Mas. Kemudian ada General Manager Airnav Kantor Cabang Pangkal Pinang, Iya. yang juga berada di Bandara Pati Amir, Bapak Rudi Kusriyadi. Sehat Pak? Alhamdulillah. Baik Pak, kita santai aja siang hari ini Pak. Kita ngobrol tentang penerbangan Pak. Khususnya tema kita hari ini mungkin Tahun Budaya Keamanan, di mana di dunia penerbangan, dalam hal ini Kementerian Perhubungan selaku regulator kita mengeluarkan aturan yang baru Pak tentang budaya keamanan penerbangan. Jadi tujuan kami podcast ini biar seluruh entitas bandara, kemudian pengguna jasa dan masyarakat nanti dia paham dan maksud tujuan keamanan penerbangan itu seperti apa. Saya mungkin langsung aja ke Pak Muhammad Saril ya. Ya. Bicara tentang keamanan penerbangan sendiri Pak. Menurut Bapak, pentingnya keamanan penerbangan itu seperti apa? Kalau keamanan penerbangan ini emang sangat penting ya, untuk menjamin keselamatan penerbangan juga. Jadi dua unsur yang memang satu paket, tidak bisa dipisahkan. Dengan adanya kondisi aman, dipastikan untuk penumpang merasa lebih nyaman dan dia akan merasa lebih confidence lah untuk menjalankan perjalanan. Dan memang juga sudah diadakan dalam peraturan internasional maupun nasional bahwa kami sebagai pengelola bandara memang harus menjamin keamanan di bandara udara untuk menjamin juga keselamatan penerbangan, sehingga penerbangan di bandara, terutama bandara-bandara yang dikelola Angkasa Pura II ataupun khususnya kami di sini Bandara Pati Amir, semua berjalan dengan aman dan selamat. Oke, baik. Jadi ini kan kebetulan yang hadir hari ini yang satu dari operator bandara, kemudian Pak Rudi dari pelayanan navigasi Pak. Nah, kalau di pelayanan navigasi sendiri, keamanan penerbangan itu juga pasti sangat penting dan menjadi prioritas Pak. Nah, kalau di dunia navigasi itu menurut Bapak seperti apa pentingnya keamanan penerbangan itu sendiri? Ya, sebetulnya tidak jauh berbeda ya dengan di airport sendiri, di bandara sendiri dengan di navigasi penerbangan. Karena kalau kita kan kaitan dengan pelayanan navigasi. Jadi suatu pesawat yang akan menuju bandara ya, adanya alat-alat navigasi dan juga kita ada petugas yang menggait pesawat bagaimana dari take off sampai dia kembali lagi landing. Nah, kaitan dengan navigasi ini yang terutama kita kedepankan adalah seperti tadi juga untuk keselamatan penerbangan juga. Nah, hanya kita concernnya bagaimana alat-alat navigasi kita terjaga keamanannya dan juga petugas-petugas kita yang melayani operasional itu juga terjaga ya keamanannya untuk nanti menunjang daripada keselamatan penerbangan. Intinya itu aja. Ya, berarti kalau saya boleh tanya lagi Pak, cara mengendalikan atau pengendalian keamanan di dunia penerbangan mungkin dari bandara seperti apa, dari Airnav seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak? Nah, sebenarnya kalau keamanan bandara ini sebenarnya bukan hanya ada di kami ini berdua nih, ya, semua unsur yang ada di bandara itu harus peran sertanya harus ada di setiap kegiatan pengendalian keamanan lah di bandara ini, karena kita harus ada paduan antara SDM, fasilitas dan juga prosedur yang memang harus dijalankan. Jadi ketika
SDM-nya sudah mumpuni dan sudah mempunyai kemampuan dan pengetahuan terkait keamanan bandara, baik itu kita yang pengelola bandara sebagai abseknya sendiri ataupun si pihak airlines dan ground handling dan juga stakeholder yang lain yang terlibat dalam bandara ini sudah mengetahui dan paham terkait keamanan apa yang dibolehkan dan dilarang dalam penerbangan. Kemudian juga kita siapkan prosedur-prosedur dan juga ada juga SOP ataupun kita loka antar instansi atau antar unit kita sendiri, sehingga itu yang akan menjamin keamanan yang ada di bandara udara ini, sehingga bila semua itu sudah berjalan dengan baik, ya, insya Allah jaminan untuk keamanan serta keselamatan untuk penerbangan ini bisa kita jalankan. Ya. Berarti kalau dari Airnav sendiri Pak mungkin? Ya, dari Airnav intinya aturannya sekarang sudah jelas ya. Mulai dari peraturan menteri ya, keputusan menteri, di bawah turunannya nanti SOP. Nah, yang jelas kita di dalam melaksanakan ini faktor untuk koordinasi juga ya, seperti tadi Pak Haji yang katakan dengan stakeholder ya. Dan yang jelas kita personil inilah Iya. sekarang kan budaya keamanan jadi culture ya, jadi kebiasaan. Nah, ini bagaimana istilahnya ini slogan ini dikampanyekan supaya betul-betul masing-masing individu ya, dari pribadinya, lingkungan kerjanya dan keseluruhan itu yang betul-betul memahami bagaimana ini keamanan ini memang suatu hal yang sangat penting gitu untuk menunjang keselamatan penerbangan. Mungkin upaya-upaya kami seperti itu aja ya, mensosialisasikan terutama kaitan dengan aturan-aturan tersebut. Dan yang pasti selain SDM tadi fasilitas juga harus kita benar-benar mumpuni lah ya. Dan sebagai aturan-aturan yang ada dari Kementerian Perhubungan atau dari Direktorat Keamanan Penerbangan, itu semua kami dari pihak bandara harus memenuhi semua standar yang diberikan gitu. Seperti contoh X-ray yang sekarang, yang dulunya kita masih bisa pakai single view Pak ya. Iya. Dan sekarang kita harus menggunakan double view ya, dual view ya, untuk memastikan lagi bahwa barang yang dibawa oleh penumpang itu benar-benar aman gitu kan. Artinya ada keterpaduan Pak ya, antara SDM, kemudian SDM yang berkompetensi, yang memang sama-sama tahu. Saya sendiri pun mungkin petugas keamanan di dunia penerbangan itu bukan sembarang orang. Pasti dia sudah berkompeten, kemudian memiliki pendidikan khusus gitu. Lalu dia juga dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas, baik di fasilitas navigasi atau fasilitas bandar udara sendiri yang memang membantu sehingga dia bisa lebih efisien seperti itu Pak. Baik, ini saya banyak tahu nih Pak, ternyata memang keamanan penerbangan itu sangat penting sekali. Dia menunjang kaitannya dengan keselamatan kan seperti itu. Nah, kami juga melihat seperti ini Pak. Kalau di dunia penerbangan, khususnya di wilayah bandar udara, di situ kan ada pasti terminal penumpang, kemudian ada kargo, lalu ada tower yang memang dia mengendalikan atau memandu pesawat gitu kan. Tapi kenapa tidak semua orang bisa mengakses ke sana Pak? Padahal kan kita nih penasaran nih, gimana sih isinya tower, gimana sih isinya di dalam bandara. Nah itu kira-kira kenapa Pak? Kok dia dibatasi gitu loh Pak? Mungkin Pak Saril dulu nih. Iya. Kalau di bandara kan ada sesuai dengan KM211 ya, mungkin bisa kita lihat bahwa dibagi lagi ya dari ada 4 wilayah yang memang kita batasi, baik itu ada yang memang wilayah publik atau sisi darat ya kalau disebut sekarang, kemudian ada juga yang wilayah yang paling terakhir wilayah steril. Nah itu kan memang semua harus kita bagi, dan itu dengan adanya pas bandara itu juga itu bagian dari kita untuk mengontrol siapa yang boleh masuk wilayah-wilayah yang sudah kita bagi-bagi tadi gitu kan.
dan wilayah tower termasuk wilayah objek vital kita yang harus kita jaga baik-baik, karena ketika tower tidak bisa dioperasikan ataupun nanti ketika ada misalnya seperti ancaman teroris atau misalkan mereka tidak bisa beroperasi, ya otomatis penerbangan di kita tidak bisa kita laksanakan. Jadi semua peralatan yang ada di sini, terutama yang peralatan objek vital, ya harus orang-orang yang memang sudah mendapatkan izin, ya, yang bisa masuk ke dalam ke wilayah tower. Dan itu pun wilayah tower mungkin ada beberapa wilayah lagi, mungkin Pak Rudi yang lebih paham, kan ada beberapa wilayah yang memang batasan-batasannya yang dibolehkan siapa saja yang untuk bisa. Ya, kalau di Erna Pak gimana? Ya, sebetulnya betul. Jadi ini kan termasuk objek vital ya. Tidak sembarangan orang untuk masuk ya. Contoh aja sederhana, kita kayak di tower ya. Kayak orang megang mic kan mudah aja, ya kan, ngomong gitu ya. Tapi kan di balik mic ini kan harus orang yang punya kompetensi, sertifikat, dan ini pun standarnya standar internasional. Nah makanya dengan adanya itu kan tidak sembarangan ya secara umum lah, kalau orang masuk seenaknya gitu kan, apalagi lihat di suasana di tower yang kalau bagi orang awam kan apa ini gitu kan, terus ada mic misalnya, mic disabotase pesawat itu yang ditakutkan gitu, disuruh belok kemana kan, baru kan beloknya kan, misalnya itu kan nggak boleh take off atau gimana gitu, walaupun pakai bahasa Indonesia kan itu komunikasi dengan penerbangan. Nah makanya kita memang protect betul ya. Selain di sana pun yang tadi dikatakan bahwa kompetensi ya dari misalnya untuk menjaga keamanan itu kan ada AppSec ya. Keamanan, kalau kami security ya, security itu kami pun standarnya dia basicnya harus punya basic AppSec. Nah di samping itu juga untuk masuk itu kan aksesnya kita pun menggunakan akses ya, tidak sembarangan orang mau masuk gitu. Jadi karena kondisi kita yang memang vital ya, dan kita menjaga lah, takut dari orang yang melawan hukum ya, yang berniat tidak bagus, itu bisa kita cegah. Jadi dia Pak, bisa dikatakan mungkin daerah yang resikonya tinggi. Iya. Jadi mungkin cara dari bandar udara atau kita sebenarnya mungkin itu daerah terkendali lah ya. Jadi yang boleh di sana yang tadi kita memproteknya melalui pas bandara tadi, memenuhi ya. Dengan penuh, yang pasti kan harus ada izin lah, dengan izinnya itu mungkin bentuknya bentuk pas bandara. Nah, pas bandara ini juga kan bermacam-macam nih, kalau kita lihat ada A sampai ada V-nya juga gitu ya. A, B, C areanya Pak ya. Areanya tuh ya. Makanya di situ disebutkan satu-satu biar dari kawan-kawan AppSec dipastikan lokasinya sesuai gitu kan. Ketika dia menggunakan kode area cuma di areal terminal, tiba-tiba dia ke objek vital kan, nah itu udah ketahuan dari kawan-kawan AppSec. Intinya itu kalau pas bandara itu untuk kontrol kawan-kawan AppSec sehingga memudahkan mereka. Semakin sedikit orang yang menggunakan pas bandara, yang mendapatkan izin pas bandara, itu semakin mudah juga kawan-kawan kita yang kebetulan di frontliner yang di AppSec, baik itu dia yang berada di gedung TOC ataupun gedung terminal, pemastian keamanannya jadi lebih gampang. Dengan semakin banyak kita mengeluarkan pas bandara untuk orang-orang umum, semakin sulit juga kita untuk mengendalikan pengontrolan terutama di area-area yang steril gitu ya. Berarti Pak, kalau bicara pas itu, saya pernah tahu nih Pak, pas itu kan kayak ID card gitu ya Pak. Terus ada huruf-hurufnya. Pak Saril bilang tadi bahwa itu sudah disesuaikan dengan area-area pekerjaan mereka untuk mengontrol gitu. Nah, kalau pas itu sendiri Pak, apakah semua orang berhak nih mendapatkan itu atau ada klasifikasinya lagi atau persyaratan khususnya lagi Pak? Kalau untuk pas ya kita bagi lagi ya. Tadi ada yang memang
ada wilayah yang tahu ya publik yang tidak perlu dalam penggunaan pas ya, tapi dalam kontrolnya kawan-kawan APSEC tetap. Terus kemudian ada kawasan daerah keamanan terbatas. Nah, di sini udah mulai kita mainkan pas bandara yang memang mungkin diperuntukkan oleh orang-orang yang udah diizinkan oleh kepala bandara atau kami di sini. Kalau kita di Angkasa Pura II kan executive manager, untuk mereka memang melakukan pekerjaan di areal terbatas tersebut. Mungkin seperti protokol mungkin ya. Kalau memang seperti pekerja yang memang yang berhubungan dengan penerbangan ya kita sesuaikan dengan lokasi kerjanya. Mungkin kalau yang memang dia kerjanya cuma di area check-in counter ya dan kita kasih kode area memang disesuaikan di wilayah itu. Beda lagi dengan yang kawan-kawan yang memang bekerja di areal sisi udara, kita kasih juga wilayah yang sesuai dengan mereka. Dan yang pasti kalau untuk objek-objek vital ya hanya untuk petugas operator bandara ataupun operator penerbangan navigasi. Dan itu pun tidak semua karyawan operator bandara yang diberikan izin untuk di wilayah objek vital tersebut. Memang yang tugasnya memang mengerjakan itu. Ya, contoh-contoh seperti tadi kan kayak di tower kan sampai atas pun hanya orang tertentu yang sebagai jadi ATC. Kemudian juga kayak kita yang alat-alat penunjang keselamatan penerbangan itu mungkin teman-teman dari teknik kita memang yang mereka bertugas untuk perawatan dan lain-lain, dan itu pun semua harus menggunakan ada laporan dan izin juga dengan APSEC ketika ada pekerjaan yang melibatkan orang luar gitu kan. Jadi tidak kita sudah, kalau kita ngeliat bandara udara itu lapis-lapisnya udah sebenarnya udah jelas dan enaknya kita udah didukung dengan keputusan menteri dan sudah ada undang-undang penerbangan juga. Itu yang membuat kita lebih nyaman lah sebagai petugas, dan intinya memang kita semua harus patuh dalam menjalankan SOP ataupun peraturan yang dikeluarkan itu, dan kemudian konsistensi yang memang harus kita jalani. Dan kita juga sebagai petugas, terutama kami yang pengelola bandara ini harus berani menghadapi siapapun itu ketika dia melanggar peraturan penerbangan, karena nanti imbasnya dengan keselamatan penerbangan. Ketika kita sebagai petugas pengamanan tidak berani untuk melakukan larangan ataupun penolakan karena levelnya pejabat atau apa, tapi ketika kejadian, nah itu semua tugas kita semua nih. Itu yang harus kita juga harus sosialisasi juga baik ke pemerintah daerah ataupun tugas-tugas instansi-instansi yang lain yang memang mereka ada kegiatan di bandara udara, termasuk juga stakeholder kita ataupun yang kerjasama secara bisnis dengan kita, semua harus paham dulu. Makanya ketika pengajuan PAS kan ada proses screening tuh Pak ya. Nah di proses screening itu kita memberitahukan untuk kerja yang ada di bandara udara, paham dulu nih dia di wilayah mana gitu. Misalnya di wilayah ini dia nggak boleh ke wilayah mana gitu. Dan yang penggunaan PAS harus dipatuhi sesuai dengan aturan yang berlaku juga. Itu yang intinya sih kita memang butuh konsistensi baik dari petugas maupun dari karyawan-karyawan memang yang bekerja di bandara. Dari si pemegang pas tadi itu ya. Pemegang pas. Kayak di airnav juga kan kita punya alat navigasi kan di daerah terbatas ya. Ada VOR kita teknisi kita kan yang kesana ngecek atau ada perbaikan. Nah itu pasnya ya disesuaikan dengan kode-kode yang ada gitu. Nah yang teknis itu kalau masuk diperiksa juga Pak ya? Ya biasa, karena sebetulnya satu pintu apa Pak sekarang untuk laut ini ya pos 3 itu ya. Pos 3. Jadi kami di situ pun kan persyaratannya jelas. Di knalpot kan nggak sembarangan aja, ya kan. Terus juga dilihat gitu. Yang pasti kan selain standar keamanan juga standar keselamatannya, terutama wilayah yang objek-objek yang steril ya kayak di sisi udara, yaitu memang orang-orang pilihan lah ya, memang yang sudah di sana dan memang sudah terdata terus sudah diizinkan untuk mereka bekerja di sana, tidak sembarang orang lah bisa masuk situ. Berarti ada juga alatnya navigasi ini
berada di dalam bandar udara gitu Iya, Pak ya. ada, Iya. iya. Dan itu juga sesuai dengan persyaratan